Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di segmen AUSI, Alumni Unta Club. Kali ini kita akan spesial ngomong tentang gizi. Sebenarnya ngomong gizi ya, tapi sebenarnya bukan ngomong ke gizinya, tapi bagaimana adik mahasiswa beraktivitas membentuk tim kewirausahaan, kemudian dia memilih satu ikon tertentu yang jadikan percontohan bisnis ya, seperti itu ya. Makanya di kampus itu sekarang ada istilah mahasiswa yang ikut di kewirausahaan, seperti itu ya. Mahasiswa kewirausahaan itu dibina langsung sama biro kemahasiswaan ya, atau biro kemahasiswaan yang fokus di kewirausahaan. Jadi kampus membentuk kelompok-kelompok wirausaha yang di dalamnya ada mahasiswa-mahasiswa yang memang dia mau fokus di kewirausahaan. Nah, di sebelah saya, sebelah kanan ini ada Mas L, seperti itu. Namanya panjang, cukup panggil L aja. Beliau ini terlibat di bisnis superfood ya, sayuran ya. Bisnis sayuran, kemudian yang dipilih adalah sayur kale. Sayur kale ini kalau di Nusantara masih belum populer ya, belum ada. Masih belum. Tapi sayur kale ini dikenal dengan istilah superfood. Sayur kale ini populer kemarin itu di masa pandemi ya, di masa pandemi COVID-19, karena sayur kale ini adanya di Australia, di luar negeri ya, di Australia, kemudian di Belanda, di Inggris sebagainya. Karena sayur ini dikembangkan di sana. Dan sayur ini memang dipakai untuk pemulihan, bukan pemulihan ya, tapi sebagai superfood untuk melawan COVID kalau nggak salah waktu itu. Jadi kemudian ada orang Indonesia yang tertarik dengan superfood ini, kemudian dicoba ditanam di Indonesia. Dan ada Mas L ini mencoba menanam, membudidayakan sayur kale. Sayur kale, kali apa kali? Kali ya? Kali, tulisannya kali. Tulisannya kali ya? K-A-L-E. Kali, ngomongnya kali. Oke, Mas L. Ya. Kenapa memilih kale? Karena saya melihat dari semua sayuran yang paling banyak mengandung vitamin itu kale, sama disebut ratu sayuran. Pernah ngukur kadar gizinya sayur kale? Belum sih Pak, tapi berdasarkan literatur yang di internet banyak itu yang memang ini ya, menyebutkan kale adalah memang benar-benar superfood ya, istilahnya seperti itu ya. Mudah nggak apa sulit nanam kale di Surabaya yang suhunya panas? Kalau dibilang mudah ya mudah, tapi kalau susah ya susah Pak. Susahnya itu waktu di awal. Di awal sampai pembibitan muncul itu susah. Soalnya kan nggak semua bakal bisa. Tapi kalau sudah sekitar seginian itu gampang. Cuma cukup kena panas matahari 8 jaman, terus sama penyiraman rutin sehari 2 kali, sekali gitu. Lancar. Bisa. Jadi beliau ini ada tim ya? Tim untuk budidaya kali. Sudah berapa kali budidaya atau cuma sekali ini aja? Pertama kali, baru kali ini ya. Dan langsung memilih super kali dari superfood ya. Ada berapa jenis Mas kali? Kalau yang saya sih 3. 3 ya? 3. Yang keriting, kale curly, yang lurus itu nero, sama yang keriting ada batangnya warna ungu itu retrus. Oh itu ya, yang di. Dan itu semuanya sukses ya ditanam di. Iya, bisa besar semua. Bisa besar semua. Itu bibitnya dari mana? Impor. Dari Australia. Jadi, biji kalenya impor dari Australia. Mahal pasti, enggak? Iya, lumayan. Lumayan. Berapa kalau sekali impor ke sini? Sekitar 50-60-an tergantung jenis. Biji? Enggak, per kotak. Satu pack ya? Per pack itu nggak tahu isinya, mungkin 50 biji atau 100 biji. Iya, sekitar segituan. Itu harus impor segitu ya di sana. Iya. Karena memang pengembangan budidaya ada di sana, sehingga bijinya harus beli dari sana. Iya, kalau ada proses adaptasi nggak ketika biji itu mau ditanam di? Proses adaptasinya dari biji mau ditanam atau langsung dibuka kemudian langsung ditanam atau? Langsung ya? Itu bisa ya? Bisa. Malah yang nggak bisa itu yang lokal. Yang lokal yang nggak bisa? Yang lokal. Karena nyoba yang lokal itu gagal. Ada kali lokal? Ada. Jadi itu maksudnya ya kali impor, tapi kan ditanam di Indonesia kan berhasil. Terus keluar biji, yaitu yang kali lokal. Itu kali lokal. Justru itu yang nggak sulit Iya. Malah banyak yang mati. Justru bijinya harus impor kemudian bisa seperti itu. Nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau saya gitu.
kemarin waktu sampean budidaya ini dari biaya sendiri atau ada support dari luar untuk dananya? Yang pertama sih support dari kampus. Dari kampus dari ya? kampus. Terus setelah itu nyoba mengajukan ke kementerian, ternyata juga didanai. Didanai. Berarti ada 2 proses ya, dari kampus dulu kemudian dari kementerian. Sempat dibawa pameran expo? Pernah 2 kali. 2 kali ke expo, event expo di mana aja? Expo KMI yang kemarin di mana? UPN. UPN sama expo yang di Grand City. Di Grand City. Apa yang kalian tunjuk di sana? Proses budidaya itu? Atau bukan sih, lebih ke produknya, Pak. Ke produknya, ditujuin ya produknya. Ini adalah hasil dari budidaya superfoodnya. Sukses, laku semua dijual? Ya lumayan. Umur berapa dari proses tanam biji sampai panen? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Bisa panen. Bisa panen ya? Bisa. Diapain kali itu? Dimakan sebagai kayak apa? Mentah itu atau diolah jadi sayur-sayuran seperti mentah yang di Indonesia? Bisa langsung. Terus di jus bisa. Oh, di jus itu, di blender ya? Jadi jus ya? Di sayur juga bisa. Di sayur juga bisa. Jadi bisa macam-macam. Jadi olahan kale itu bisa dimakan dalam kondisi mentah ya? Ya bisa. Jadikan seperti lalapan itu, atau mungkin jadi seperti salad itu ya? Iya bisa. Atau salad. di blender ya, jadikan jus itu di blend jadi jus, atau diolah menjadi sayuran ya, sayuran gitu. Mungkin sayur asem ya, tapi isinya kale. Superfood. Sayur lodeh isinya kale superfood. Kemudian ada cah kangkung, maka ada cah kale seperti itu. Harganya berapa Mas jual itu? Kalau yang saya jualnya waktu kecil itu 15.000. Bibitnya kecil? Maksudnya sudah jadi sayur itu 15.000? Oh bukan, bibitnya? sudah tanaman, tapi masih kecil. Tanaman 15.000? 15. Itu tanamannya atau sudah sama tanah-tanahnya? Ya sama. Butuh tanah khusus nggak untuk nanam kale itu? Atau tanah biasa ditanam gitu bisa? Butuh sih Pak, kayak pupuk, ya tanah campuran. Tapi nggak jauh beda ya sama nanam yang lain di? Ya hampir sama. Nggak ada perlakuan khusus misalkan ditutup cahayanya atau ditarik? Oh enggak, malah lebih harus kena cahaya. Harus kena cahaya. Jadi Surabaya cocok ya, karena banyak cahaya. Lebih cocok ya. Panas ya. Kalau kita tahu kan di luar negeri kan suhunya dingin ya seperti itu ya. Iya. Tapi di sini lebih cocok. Terus apa postur kale ini kalau dibanding sama di luar negeri, di Surabaya ini sama nggak atau lebih kecil di Surabaya yang sama tahu? Kalau ini tergantung media tempatnya sih Pak. Tergantung media tempatnya. Iya. Kalau ditanam di tanah, di lahan gitu bisa besar dia. Bisa besar. Kalau di pot ya terbatas. Terbatas ya. Berarti lebih enak di tanah. Di ekspansi di tanah bisa kelihatan gede-gede. Iya. Sampai waktu menjual sayurnya waktu di expo itu ngejualnya gimana? Batang per daun atau per ikat atau per ditimbang gitu? Saya kan dipeti, itu daunnya itu saya timbang daunnya per 200 per 200 gram. Ya. 200 gram atau hampir seperempat kilo ya begini ya. Berapa harganya 200 gram? 15.000. 15.000. Jadi daunnya dipotongi ya, kemudian ditimbang 200 gram per 200 gram 15.000. Tinggal dia beli berapa gram. Iya. Kalau 1 kilo berarti kalikan 5, 15.000 kali 5. 75 berarti ya, 75.000. Ya emang mahal sih Pak, soalnya kan juga vitaminnya banyak. 1 kilo kalau dipatokan 1 kilo sayur kale 75.000. Iya. Atau 1 kilo kangkung berapa ya? 2.000. Kangkung itu diikat ya, karena tempatnya kangkung ada di sini ya, lebih murah. Iya. Karena ini bijinya aja impor Mas. Bijinya impor. Kalau dihitung harusnya mungkin lebih dari itu ya, mungkin ya kalau dihitung produksi impor ya. Belum perawatannya apa. Ya bisa dilebihkan sih Pak. Boleh tahu harganya berapa kalau dihitung 1 pack itu kalau ngimpor itu? Yang bijinya. Kalau 1 pack sekitar 50-60-an. Itu harganya atau produksi? Harga per pack. Harga per packnya 50 sampai 60.000. Terus ekspedisi dari Australia ke Indonesia berapa? Kurang tahu sih Pak. Soalnya kan ada kenalan yang di sana. Jadi waktu pulang ke Indonesia itu titip. Jadi ya, minim produksi. Iya. Jadi ada teman yang di sana suruh beli suruh ndelei. Iya. Suruh ndelei tapi harus beli banyak ya biar enggak. Iya. Jadi Surabaya enggak muspro, kepen enggak riwari ya nggo 50 pack ya, bawa 50 pack langsung banyak. Kemudian tanam langsung banyak seperti itu. Tapi kalau masuk ekspedisi mungkin lebih mahal ya dari sana ya. Ongkirnya pasti. Ongkirnya ekspedisi ada 2, lewat laut atau lewat udara seperti itu. Udara lebih mahal. Kalau lewat laut jatuhnya datangnya juga lebih lama.
peluang tanam ketika dari biji berapa persen Mas sukses di Surabaya ini? Semua? Enggak semua, enggak 100 sih. Mungkin 70-80 persenan gitu ya? Itu yang berhasil. Yang berhasil ada yang gagal ya? pasti. Jadi enggak semua berhasil. Terus teknik penyiramannya bagaimana? Siram terus, inten atau? Kalau masih bibit baru ditanam itu cuma dicek aja tanahnya lembab. Oke, jadi cuman lihat kadar basahnya tanah itu aja, kelembapannya tanah. Kalau kering harus dilembabin lagi. Iya, lembabin lagi. Biar kecambahnya pecah kemudian keluar. Kalau sudah lumayan besar itu setiap hari harus nyiram 2 kali sehari. Mas El waktu budidaya kali ini pakai pupuk atau dibikin organik atau bagaimana? Pakai pupuk. Pakai pupuk ya. Pupuk yang organik atau pupuk? Ya seperti tanaman pada umumnya. Seperti tanaman pada umumnya ya. Pupuk Jadi biasa. pupuk biasa ya, pupuk yang seperti adanya. Ini dilanjutin lagi nggak kali itu ke depan? Jadi nanam kali 1 hektar tanah atau? Rencananya sih ya. Ada lahan yang mau dikerjasamakan untuk masih saat ini masih nyari, tapi kalau yang lahan sudah ada, sudah tanam. Ngitungnya modalnya bagaimana? Berapa meter itu produksinya tuh biayanya? Nggak ngitung ya? Kalau yang di Kebonsari itu soalnya kan kerjasama ya? Kerjasama berarti langsung aku ono modal tanam beli biji ini langsung ditanam gitu? Tanam nggak dihitung jumlahnya berapa? Enggak, secukupnya aja secukupnya lahan. Iya. Jadi secukupnya lahan ini berarti ditanam di situ kalinya. Iya. Sampai ini bijinya kali dijadikan bibit enggak sampai, harus terus impor terus bijinya itu? Iya, saya impor. Enggak pernah ini ya, satu kali ini kemudian dikembangbiakan menjadi enggak pernah. Karena lebih sukses iya, lebih yang peluang tumbuhnya impor. Berarti di Indonesia ini ada yang jualan biji ya? Lokal ya? Ada Indonesia. Di Surabaya atau di mana? Ada di Surabaya ya, di tanaman itu penjual tanaman. Kalau di Surabaya ini ada berapa yang mengembangkan sayur kali selain dari teman-teman Untak ini? Kurang tahu ya. Tapi pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi yang kayaknya menurut dia yang tahu cuma Untak tuh kayaknya. Iya. Buktinya yang rame-rame. Pernah lihat nggak ada di online ketika di browsing mungkin jualan sayur kali banyak ya? Banyak jual sayur. Itu yang jualan itu mereka dari menanam atau memang ngimpor sayur kali dari? Nah itu kurang tahu sih Pak. Kalau di minimarket ada nggak jualan sayur kali? Minimarket ada, di Hoki situ ada. Oh di Hoki. Jadi kayak itu satu-satunya minimarket yang jualan sayur-sayur yang nggak ada di Indonesia. Di Alfamart. Sayur-sayur yang ada di Nusantara itu di sana dijual ya, seperti itu ya. Sayur yang aneh-aneh ya. Ada berapa jenis tadi? 4 ya? 4 apa 3 ya? Apanya? Kali. Jenisnya? Iya jenis. 3. Itu yang paling superfood mana itu? Atau semuanya? Semuanya sih, tapi yang orang-orang kenalnya itu yang keriting itu. Yang keriting itu ya? Iya. Yang kadang orang bilang ini tanaman apa ini? Pernah ada orang ngomong ke saya, dikira itu dia pernah nanam terus keluar dikira itu kayak selada tapi gagal soalnya keriting, padahal dia nggak tahu kalau itu adalah kali ya. Baru tahu kalau saya bilangin itu kali. Pernah nanam seperti itu. Lebih mirip ke ini ya, daunnya kol ya, kembang kol ya, selada ya. Cuma lebih tebal gitu ya. Warnanya hijaunya rata pekat aja ya. Iya. Rata pekat ya, seperti itu. Jadi kali ini adalah seperti pengetahuan baru ya sekarang ini, tapi sudah mulai populer ya, karena kali ini adalah superfood. Jadi nggak tahu kenapa kok dikatai superfood. Informasi yang saya dapat bahwasanya kali ini adalah memang kadar gizinya lebih ya dibanding sama sayur-sayur lain, sehingga dikategorikan sebagai superfood. Jadi cocok untuk stamina, untuk menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Mas El berapa tim? 3 orang. 3 orang. Iya. Itu mahasiswa Untak semua. Fakultasnya sama, teknik semua. Teknik. Jurusannya juga sama? Enggak, beda-beda. Arsitek 2 sama industri sama industri. Ada tim-tim lagi nggak yang dibentuk untuk pengembangan sayur kali? Bentuk tim lagi? Ada. Itu tim yang di Kebonsari, yang ngurusi di Kebonsari. Yang ngurusi di Kebonsari. Iya. Dan itu lebih mana? Lebih dulu dari tim sampean atau? Saya dulu sih, Pak. Lebih dulu ya. Terus mereka kan masih pengabdian di Kebonsari. Jadi ya itu ulahnya kerjasama. Oke.
Itu kebun sari itu punya siapa lahan di sana, Mas? Punya pemerintah atau swasta? Punya lahan kosong. Lahan kosong punya siapa? Nggak tahu sih, Pak. Soalnya kan nggak ikut yang di sana. Nggak ikut yang program di sana. Butuh lahan seperti apa? Tekstur tanahnya kalau di Surabaya? Tanah biasa mungkin bisa. Tanah biasa. Kalau di Surabaya kan tanahnya campur ini ya, campur apa? Sisa semen, cor-coran apa sebagainya. Itu kan jarang ada tanah yang apa tanah humus. Di Surabaya kan hampir tidak ada. Kecuali mungkin di Surabaya daerah tepi-tepi ya mungkin ada tanah yang cocok. Tapi di kota kayak gini harus mendatangkan tanah atau cukup tanah yang di depan rumah bisa ditanam tuh. Kalau yang di kebun sari itu sih tanah biasa. Tanah biasa bisa ya? Bisa. Artinya walaupun untuk bibit ini dari luar negeri, yang kondisi kalau di Australia mungkin lebih dingin kondisinya di sana ya. Di Indonesia di Surabaya ini cocok. Surabaya ini kan panas sekali ya. Kalau hujan ya hujan. Hujan ya deras tapi ya begitu panas lagi. Iya. Malah justru cocok di sini. Cocok. Jadi kalau hujan kan enak, kita nggak nyirami ya. Terus waktu hujannya selesai kan pasti panas Surabaya. Itu. Jadi nggak sampai kekeringan ya. Kalau kering ada tanaman-tanaman di Surabaya itu kan nggak cocok dengan matahari, begitu ditaruh dengan matahari banyak kemudian daunnya dari semacam kepakar gitu ya. Ini nggak sampai segitunya ya. Nggak, walaupun kena teriknya Surabaya itu panas malah bagus ya. Cepat. Jadi superfood ini walaupun didatangkan dari luar negeri, tapi begitu nyampe di tanah Surabaya ternyata cocok dengan tanah Surabaya. Cocok dengan Surabaya. Iklim Surabaya yang panas ya juga sangat cocok. Walaupun di Surabaya ini ada sesi hujan ya, itu juga nggak mengganggu kondisi kali dan superfood. Jadi nggak ada perlakuan, nggak ada suhu tertentu. Kalau ada tanaman-tanaman itu yang tidak bisa ditanam di Surabaya seperti pohon apel, apa sebagainya, itu kalau ditanam di Surabaya ya kekeringan itu akan gagal seperti itu. Tapi ini enggak ya, walaupun tuh asal negerinya Australia yang seperti itu dibanding dengan Surabaya yang iklimnya tropis ya, justru masa bisa ya kayaknya cocoknya di Surabaya seperti yang ditanam ya. Ya sepertinya sih Pak, tapi kan tanamannya dari sana. Petani kali seperti itu. Padahal fakultasnya bukan fakultas pertanian ya. Iya bukan. Masih pengen dikembangkan terus jadi bisnis kuat atau sekedar coba-coba aja waktu di kalau dulu ini? Masih coba-coba sekarang ternyata bisa besar, sekarang ya pengennya lanjut besar. Ini masih jadi binaannya kampus atau nanti sudah lepas suruh ngembangin kali sendiri? Kalau yang setelah ini mungkin sudah lepas. Soalnya kan sudah nggak ada keterikatan sama kampus. Oke, berarti udah selesai itu aja ya? Dikasih biaya pertama sama kampus, kemudian dari Kemendikbud kemarin ada proyek itu selesai, baru itu ngembangkan sendiri. Dari kemarin sukses jual itu dikemanakan duitnya? Beli lagi? Ada yang investasikan buat kali ke depannya. Ada yang dibagi gitu. Lebih suka mana ibu-ibu itu beli kali yang seperti apa? Dari ibu-ibu? Iya. Yang keriting, yang lurus, yang sayuran? Oh keriting ya? Kayaknya itu lebih mirip sayuran beneran ya? Lebih sayuran. Iya, ketimbang sama yang lainnya kali ya. Kayak itu mirip selada ya. Lebih mirip selada. Jadi dianggap sayur beneran. Padahal semuanya sayur. Karena kayaknya lebih mirip sayur yang itu. Iya. Karena sering ketemu sayur yang model seperti itu, maka dibilang sayur seperti itu. Wah, menarik sebenarnya. Artinya belum banyak orang yang memainkan ya untuk kali seperti itu. Dikasih nama apa bisnismu? Kali tropis. Kali tropis gitu ya? Iya. Kasih logo apa? Gambarnya kali? Gambarnya kali ya? Iya kali. Tetap nanti akan berjalan 3 orang itu satu tim itu atau? Iya. Tetap ya? Tetap. Nggak ada permodalan dari pihak yang lain? Ngelirik sama? Kalau sekarang nggak ada. Cuma 2 itu aja, kampus sama kementerian. Kampus sama kementerian. Terus kalian nggak pernah patungan? Aku tak patungan rek, beli biji kali. Nggak pernah sih Pak, soalnya kan dananya sudah ada. Berarti dananya diandalkan memang dari bantuan kampus. Dipantau sejauh mana? Seperti apa kampus memantau perkembangan kalian untuk budidaya kali itu? Ya. Minta laporan? Enggak sih, cuma dari kampus itu nyupport lahan. Nyupport tempat untuk menaruh kalinya itu. Di BKA itu ya? Iya di BKA. Terus? Ya dulu di rooftop, terus dipindah ke BKA. Ya. Dikasih duit sama kampus untuk permodalan?
Iya dulu. Tapi sekarang udah selesai ya? Sudah. Udah selesai, harus dikembangin sendiri kan, nggak seterusnya harus dimodali sama kampus ya? Cuma disupport tempat aja. Rencana pasar mau ditaruh di mana? Ada rencana pasar nggak? Rencana pasar ya dijual online sih Pak. Dijual online? Atau kalau enggak ya Surabaya sekitarnya, biar kalau ngirim bisa kirim langsung gitu. Jadi makanya praktis online ya, sekarang online ya. Iya. Kalau enak online kan gini, ada yang beli ya tinggal dipotongin dari pohonnya sudah ditanam sama beliau. Adi, semoga kali ini akan jadi ini ya, benar-benar jadi bisnis ya. Iya. Jadi segmen bisnis yang menarik ya. Karena sayur itu dimanapun berada, hampir setiap hari orang mengkonsumsinya. Tadi belanja sayur, hampir setiap hari orang belanja sayur ya. Diolah baik diolah di rumah maupun jadi sebuah apa ya, sistem bisnis kuliner ya, bisnis kuliner food ya. Jadi olahan kali. Pernah ngolah kali jadi sayur? Pernah makan kali? Pernah makan. Saya pakai lalapan. Lalapan, enak? Enak. Rasanya gimana? Seperti rasanya apa? Seperti ya sama seperti selada gitu. Sama seperti selada. Rasanya sama seperti selada. Cuma lebih tebal. Lebih tebal ya. Lebih tebal. Enak di mana? Diolah atau cuma mentah atau matang? Pernah ngolah matang? Jadi matangnya? Masih belum. Masih belum ya. Biasanya kan anak-anak muda lagi makan mie ya. Iya. Mie goreng atau mie yang kuah itu kan dikasih sayur selada ya atau sawi atau apa. Iya. Pernah nggak dikasih nyoba dikasih kali nyoba. Habis metik langsung saya cuci, saya makan, enak. Nggak pahit ya? Enggak Pak. Malah jadi enak. Dari petik kemudian cuci bersih dari debu apa kemudian langsung dimakan. Itu bisa rasanya enak. Nggak jauh beda seperti sayur yang ada di yang dijual di sini. Cuman ketika melihat sayur kale memang roto aneh ya, mirip seperti soalnya kan masih asing gitu. Masih asing karena bentuknya dan warna teksturnya. Iya. Rata-rata sayur yang ada di sekitaran kita itu warnanya hijau. Hijaunya itu apa ya? Hijaunya cerah ya, terang ya seperti itu ya, hijau terang. Jadi hijau pepaya pun hijaunya walaupun pekat tapi terang ya. Tapi kali ini agak pekat ya, hijaunya lebih ke apa ya? Hijau kayak bajunya tentara gitu mungkin. Iya mungkin seperti itu. Jadi hijaunya gelap itu. Jadi ada putih-putihnya ya. Seperti itu ya. Enggak ada ya? Enggak ada. Hijau aja. Ada hijau. Kemudian ada selaputnya ya gitu ya. Selaput. Ada selaput kayak putih apa itu? Oh iya. Ya, ada selaput gitu ya. Itu apa itu? Air apa debu apa? Memang gitu ya teksturnya ada. Memang kadang seperti itu. Kalau kekurangan air itu. Oh, kekurangan air ya. Jadi harus siram. Nyirami gimana Mas? Setiap hari? Setiap hari 2 kali. Pagi sore. Karena Surabaya ini kayaknya harus seperti itu ya. Iya. Jadi siram pagi, kalau siangnya dilihat panas, terik, maka sorenya harus disiram. Kalau nggak gitu tanahnya bisa jadi kering. Ya. Bisa kering, cepet kering kalau Surabaya. Sayurnya jadi lemas. Iya. Besoknya bisa mati akarnya. Akarnya akan harus tetap seger. Kalau akarnya nggak bisa seger, karena sayurnya bisa nggak sukses tanam. Oke Mas El, makasih banyak. Ya, apa sarannya untuk ke depan? Untuk teman-teman mahasiswa, sama teman-teman sejawatmu, sama masyarakat Surabaya dan sekitarnya, sama alumni tentang kali Superfood ini. Itu aja sih Pak. Kalau misal dari yang penonton ini mau hidup sehat atau apa gitu, bisa makan sayuran atau kalau enggak kali bisa jadi salah satu solusinya. Soalnya untuk kondisi vitaminnya itu lebih tinggi daripada lainnya. Kali Superfood. Seperti apa kali Superfood? Kita lihat aja nanti. Aku juga penasaran. Pernah sih lihat beberapa kali di rooftop Pak Febri. Oke, makasih banyak. Untuk segmen hari ini kita ngomong Superfood kali. Alumni Untak, solid dan tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua sehat selalu.